Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Saya doakan Bapak Ibu sampai saat ini masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita kembali akan sharing terkait pekerjaan di IRCAM ya. Kali ini kita akan lanjutkan tutorial kita. Jika kemarin sebelumnya kita sudah share bagaimana caranya untuk input realisasi pendapatan dan pindah buku. Kita akan lanjutkan setelah madrasah melakukan realisasi pendapatan dan pindah buku. Saat ini kita melakukan realisasi pengeluaran kegiatan. Oke Bapak Ibu, langsung saja, tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya Bapak Ibu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi video dari channel ini ya. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu, terima kasih. Langsung saja kita masuk Bapak Ibu di IRCAM ya. Login. Untuk realisasi pengeluaran masih sama ya, dimulai dari akun bendahara atau staff ya. Jadi semua realisasi dimulai dari akun bendahara atau staff ya. Kita login Bapak Ibu. Nah, kita sudah masuk. Saran saya untuk melakukan realisasi pengeluaran kegiatan ini, sebelum melakukan, untuk memudahkan Bapak Ibu bisa membuat alat bantu ya, catatan Excel, agar tidak langsung di aplikasi tetapi tetap kita punya panduan ya, sejenis BKU awal lah ya Bapak Ibu, sebelum nanti sebenarnya BKU bisa diunduh dari aplikasi ya. Tapi alangkah baiknya kita punya catatan awal agar memudahkan untuk input Bapak Ibu, agar memudahkan untuk input di aplikasi. Oke Bapak Ibu, untuk input realisasi pengeluaran masih sama di menu realisasi ya. Ini di realisasi pengeluaran kegiatan ya, menu kedua, submenu kedua Bapak Ibu. Diklik saja. Karena ini adalah di tahap 2, maka di sini sudah ada transaksi ya Bapak Ibu. Ini adalah transaksi di tahap 1 kemarin ya. Kita akan mulai untuk pengeluaran di tahap 2 ya Bapak Ibu. Dan otomatis ketika nanti Bapak Ibu melakukan realisasinya untuk tahap 1, maka di sini masih kosong ya Bapak Ibu. Di sini masih kosong. Tapi karena ini sudah tahap 2, maka di sini sudah terisi ya. Kita tinggal melanjutkan saja. Nah, untuk melakukannya, menambah, kita langsung klik tambah saja Bapak Ibu ya. Langkahnya klik tambah. Kemudian sumber dana jelas, kalau kemarin tahap 1, sekarang tahap 2 ya. Tipe kas, ini kita coba yang tunai ya. Kalau rekening juga bisa Bapak Ibu, berarti transaksinya via transfer ya, dari rekening pos ke rekening penerima ya. Kemudian metode pembayaran tunai, penerima. Nah, ini kita bisa pilih Bapak Ibu. Tapi jika ini Bapak Ibu mungkin madrasah baru ya, baru melakukan atau baru menggunakan RCAM, maka mungkin di sini masih kosong. Kalau masih kosong perlu klik tambah dulu ya Bapak Ibu. Di sini isi yang perlu diisi ya. Sangat mudah, di tutorial saya juga sudah saya berikan ya. Tapi jika ini adalah input ke sekian kali, maka di sini sudah tersimpan ya Bapak Ibu, otomatis datanya sudah tersimpan jika ini sudah pernah mengisi ya. Jadi untuk isi penerima ini cukup 1 kali ya Bapak Ibu. Oke, untuk transaksi awal kita input coba untuk honor guru dulu ya Bapak Ibu, honor guru dan pegawai, maka penerimanya adalah perwakilan salah satu guru ya, nama salah satu guru bisa diinput di sini. Kemudian tanggal nota Bapak Ibu, karena ini cair di bulan Agustus, kita akan membayar Juli ya. Nah, untuk tanggal nota ini boleh sesuai dengan transaksinya ya Bapak Ibu. Transaksinya silakan, misalkan transaksi bulan Juli dibayar tanggalnya bulan Juli, tidak apa-apa. Akan tetapi untuk nanti setelah ada tanggal realisasi ya, setelah nanti disetujui Camat kemudian ada tanggal realisasi, maka untuk tanggal realisasi diinput minimal setelah bos cair ya Bapak Ibu sekalian, nanti sesuai dengan BKU-nya. Sedangkan untuk tanggal nota boleh tanggal sebelum bos cair, tidak apa-apa, tetapi untuk tanggal realisasi setelah dana bos cair ya. Oke, kita input tanggal nota, misalkan kita
membayar honor guru bulan Juli ya. Misalnya bulan Juli kita input misalnya awal masuk ya, awal masuk tidak apa-apa. Waktu bebas jam kerja Bapak Ibu. Kemudian keterangan bebas. Nah, untuk pembayaran honor itu bisa 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan sekaligus ya Bapak Ibu, bebas. Kita coba 1 bulan dulu ya, karena cairnya Agustus Bapak Ibu. Oke, kita input komponen biaya untuk honor guru ya. Berarti pengelolaan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lama-lama akan hafal ya. Manajemen. Nah, di sini honor GPPNS. Nah, kita pilih. Nah, di sini maka akan ada nominal di rencana Bapak Ibu ya. Di rencana kemarin ya, rencana anggarannya RKM-nya sudah muncul nominal. Ini selama 6 bulan. Kuantitasnya ini selama 6 bulan. Ini harga satuannya bulan ya, bebas. Ini sebenarnya bisa per orang, bisa global juga tidak masalah Bapak Ibu. Secara aplikasi boleh ya. Oke, karena ini 66 kita anggap sama ya. Kita anggap sama nominalnya. Misalnya 66 6 bulan berarti ini 11 orang ya kemarin ya. Oke Bapak Ibu, setelah itu klik simpan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika input realisasi sambil melihat ini ya, saldo kas. Makanya tadi saya sarankan memiliki catatan agar sinkron ya antara catatan Bapak Ibu dengan saldo kas di sini. Dan di sini jangan sampai minus atau habis ya Bapak Ibu. Ketika mengeluarkan pastikan di sini ada saldonya cukup sehingga nanti menu simpan tidak bisa muncul ya. Biasanya banyak yang menu simpan tidak muncul itu karena ada isian yang belum tepat ya. Baik dari segi ada yang belum diisi maupun nominalnya tidak tepat, maka tombol simpan di sini tidak muncul ya. Mari kita klik tombol simpan ya. Nah, pembayaran honor guru untuk bulan Juli sudah terinput. Otomatis ini di paling belakang ya Bapak Ibu. Ini standar kemarin ini otomatis akan muncul di baris paling belakang. Oke, kita tambahkan lagi Bapak Ibu pembiayaan rutin dulu ya. Sumber dana pos tahap 2, jangan salah, tahap 1 otomatis sudah 0 ya. Misalnya kita akan membayar listrik misalnya Bapak Ibu, listrik bulan Juli ya. Kan kita mau bayar listrik bulan Juli. Waktu, tanggal Bapak Ibu. Kemudian pembayaran listrik ya. Juli. Komponen biaya untuk listrik. Berarti pembiayaan Bapak Ibu. Pembiayaan masuk daya dan jasa ya. Kemudian listrik. Nah, di sini ada rencana kemarin ya. Rencana kemarin 420 per bulan. Bisa dirubah Bapak Ibu, bisa kurang ya. Tidak harus sama. Tapi nanti otomatis ada saldo ya dan ada perubahan RKAM. Sementara kita anggap sama dulu ya. 1 bulan berarti kuantitasnya 1. Setelah itu klik simpan ya. Jangan lupa dicek saldo ya Bapak Ibu. Kalau saya biasanya cek saldo dan di aplikasi dan saldo di catatan saya. Jadi nanti tetap sinkron ya jika saya ya. Oke, sudah tersimpan Bapak Ibu, otomatis akan muncul di paling belakang ya, halaman paling belakang. Nah, ini sudah 2 menunggu. Tambah lagi, misalnya masih rutin lagi Bapak Ibu. Tunai penerima internet misalnya rutin ya. Tanggal nota bulan Juli ya. Boleh bulan Juli walaupun bos belum cair kalau nota. Tapi jika realisasi maka silakan di setelah bos cair ya. Langganan internet ya tadi ya. Bulan Juli. Oke, kita klik komponen biaya. Masih sama tadi pembiayaan ya, pembiayaan langganan daya dan jasa rumah tangga ya. Kemudian internet tadi ya.
internet karena per bulan otomatis ini tidak ada perubahan ya, sudah dianggarkan sesuai, berarti tetap tinggalnya 1 bulan simpan. Oke, rutin bulan Juli sudah. Sekarang kita kegiatan yang non rutin, misalnya apa Bapak Ibu di bulan Juli? Mat sama ya Bapak Ibu. Oke, kita input mat sama, misalkan mat sama tunai juga, penerima tanggal nota untuk mat sama itu bulan Juli juga ya. Tadi cetak banner ini ya pertama ya. Banner. Kemudian komponen biaya mat sama masuk di proses ya. Proses kesiswaan. Kemudian ini mat sama, klik untuk banner ya. Banner harganya sesuai ya. Tidak sesuai berarti rubah anggaran Bapak Ibu, tidak apa-apa. Revisi rencananya ya. 30. Oke, sesuai, klik simpan. Oke, sudah berapa Bapak Ibu tadi? Beberapa pengeluaran kita input ya. Oke, sekarang langsung saja Bapak Ibu, ini di sini statusnya masih menunggu ya Bapak Ibu. Maka langkah selanjutnya ini dari akun bendahara, ini sekarang kita berada di akun bendahara. Menunggu di sini adalah menunggu approval atau persetujuan dari kepala madrasah ya. Ini untuk inputnya mau berapa itu relatif Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu, mau sekaligus boleh juga boleh, mau satu-satu langsung persetujuan juga boleh ya, itu bisa ya, bebas. Tapi ketika saya biasanya per transaksi atau per bulan ya Bapak Ibu, biasanya saya per bulan, baru pindah tidak bingung nanti, minimal maksimal per bulan lah. Kalau sudah terlalu banyak biasanya nanti untuk approval persetujuan nanti takut ada yang ketriwal, untuk mencarinya susah ya Bapak Ibu, jadi bebas. Oke, langsung saja kita persetujuan di akun kepala madrasah ya. Kita keluar dulu dan login. Saya tidak akan mengajari, tapi alurnya logikanya ini kepala madrasah yang melakukan ya. Tapi kalau satu orang yang melakukan ya bisa pakai 2 browser atau 3 browser ya. Ini saya pakai 1 browser saja ya. Kita masuk di akun kepala madrasah. Maka di sini tadi kita input 4 transaksi, maka di sini muncul 4 notifikasi ya Bapak Ibu. Nah, ini otomatis di sini, namun sayangnya ini memang tidak langsung dibawa ke transaksi tersebut ya, kita tetap harus mencari. Tadi kita sudah tahu di halaman belakang ya Bapak Ibu. Nah, ini satu di halaman 10 ya tadi Bapak Ibu, halamannya perlu diingat Bapak Ibu. Oke, kita klik persetujuan aksi, kemudian klik persetujuan, dicek Bapak Ibu ya, dicek untuk kepalanya ya, kepala madrasahnya bisa cek ya, benar atau tidak yang sudah diinput oleh bendahara. Setelah betul baru klik persetujuan ya. Setelah sukses, maka di sini muncul disetujui menunggu tanggal realisasi ya. Oke, kita setujui semua dulu, tapi sambil dicek ya Bapak Ibu. Oke, menunggu tanggal realisasi semua. Aksi persetujuan, setelah dicek setuju, disetujui, maka di sini muncul disetujui menunggu tanggal realisasi. Lihat, cek notifikasi, pastikan sudah nihil ya Bapak Ibu. Karena nanti ketika sudah banyak untuk mencarinya susah, maka pastikan setiap pekerja notifikasi di sini sudah kosong ya. Oke, kita masuk sekarang, berarti ini tugasnya bendahara dan staf untuk menginput tanggal realisasi ya, input tanggal realisasinya. Kita masuk di akun bendahara atau staf untuk input tanggal realisasi ya Bapak Ibu. Ini otomatis tadi balik 4-nya ke tinggal ke bendahara tadi di kepala ya. Langsung di menu realisasi pengeluaran, tadi di halaman terakhir ya Bapak Ibu. Oke,
Oke, sekarang tugas bendahara untuk input tanggal realisasi ya. Dan untuk tanggal realisasi ini adalah di input setelah dananya ada atau setelah pos cair dan diambil ya Bapak Ibu. Jadi tidak sama dengan tanggal nota. Boleh sama asalkan notanya juga setelah pos cair ya. Oke, kita pos cair 10 Agustus ya. Pos dicairkan, maaf. Oke, 10 Agustus 11 Agustus. Kemudian nomor referensi Bapak Ibu ini sesuaikan ya, bebas Bapak Ibu, sesuai dengan madrasah masing-masing ya. Ini nomornya persuratannya bagaimana ya. Sukses. Input tanggal realisasi. Nomor. Simpan. Klik simpan. Tadi ada berapa transaksi Bapak Ibu? 4. Oh ya, 4 ya. Satu lagi Agustus ya. Nomor referensi. Saya sarankan Bapak Ibu sudah memiliki catatan sendiri ya, jadi mudah input, tinggal input tanpa harus mikir dulu ya. Oke, klik simpan. Setelah semua disetujui, pastikan juga di sini sudah kosong ya, biasakan supaya tidak numpuk. Dan clear di sini bersih, itu artinya tidak ada tugas lagi maksudnya ya, sudah clear. Oke, kita sudah uji coba Bapak Ibu. Jadi langkahnya tadi dari akun bendahara disetujui akun kepala madrasah. Setelah itu, setelah disetujui input tanggal realisasi ya, bolak-balik ya. Bendahara, kepala ke bendahara lagi, maka selesai. Nah, di sini tadi 4 transaksi tadi di sini sudah muncul ya Bapak Ibu, grafiknya sedikit ya, pengeluaran yang sudah dilakukan dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu sampai dengan dananya habis ya. Ini untuk semester ini memang ada AA ya Bapak Ibu, automatic adjustment. Ini tidak, realisasi pendapatannya berbeda dengan semester 1, tapi ketika AA-nya bisa dicairkan ditambahkan lagi, maka ini akan sama ya grafiknya. Oke, setelah itu kita bisa cek Bapak Ibu di BKU ya, sudah muncul atau belum. Laporan ya, ke menu laporan RKM itu untuk rencana BKU. Cek BKU Bapak Ibu. Ini maka di sini sudah muncul Bapak Ibu BKU-nya. Ini untuk yang kemarin ya, juga kita bisa cetak ya, ekspor. Nah, caranya klik ekspor, kemudian PDF. Nah, ini milih bulan ya. Kalau Juli ada tidak Bapak Ibu? Tadi kita transaksinya di Agustus ya, maka Juli tidak ada ya. Bulan Agustus ya, misal Agustus tadi ya. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu transaksi tadi dari pindah buku ya, sampai terakhir tadi adalah banner ya, sudah muncul ya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu ya langkahnya untuk input realisasi pengeluaran kegiatan di IRKAM ya. Langkahnya seperti tadi saya sampaikan, tapi jangan lupa sebelum pengeluaran kegiatan lakukan dulu realisasi pendapatan dan pindah buku ya. Itu adalah transaksi ketika pos masuk rekening dan ketika kita mengambil dananya ke bank. Setelah itu baru pengeluaran kegiatan, dan pastikan isi sesuai dengan nota Bapak Ibu ya, dan punya catatan sehingga nanti di aplikasi tidak sambil mikir, tinggal input saja yang sudah dibuat. Jadi seperti untuk memudahkan. Oke Bapak Ibu, kiranya sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe. Barangkali ada yang baru ketemu dengan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan pula loncengnya agar ketika saya upload video informasi berikutnya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya doakan Bapak Ibu
selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu di video selanjutnya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.